Berdalil bisa menggandakan uang 70 juta menjadi 5 miliar rupiah, seorang dukun palsu di Banjarnegara tega menghilangkan belasan nyawa korbannya. Seorang pria yang menjadi dukun pengganda uang diringkus polisi setelah geger penemuan jasad terkubur di tengah kebun sayur Desa Balun, Wanayasa, Banjarnegara, Jawa Tengah. Sebelum kalian mendengar cerita ini lebih lanjut, jangan lupa untuk subscribe. Hai BNS Squad, I'm Andy and welcome back to BNS Sisi Gelap. Lagi dan lagi, kisah naas penghilangan nyawa manusia terjadi di negeri tercinta kita Indonesia. Sebelumnya saya juga sudah pernah membahas kisah pilu yang terjadi beberapa pekan yang lalu terkait penghilangan nyawa disertai pemotongan tubuh korban yang terjadi di Yogyakarta. Selengkapnya kalian bisa nonton di sini. Namun hari ini ada satu kisah pilu lainnya yang akan kita bahas di episode hari ini. Kisah ini tepatnya terjadi di Kecamatan Banjarnegara, Jawa Tengah. Daripada berlama-lama, mari kita bahas dari motif hingga timeline kejadian dalam The True Crime Story. Seperti biasa, sebelum kita membahas lebih jauh, kita akan membahas terlebih dahulu nih profil dari pelaku. Pelaku terkonfirmasi bernama lengkap Slamet Tohari alias Mbah Slamet, berusia 45 tahun, warga Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Banjarnegara, Jawa Tengah. Tidak jelas sebenarnya apa sih pekerjaan dari Mbah Slamet ini sehari-hari. Tapi menurut informasi yang didapat dari warga setempat, Mbah Slamet ini sering berpergian, bahkan Mbah Slamet ini sudah 10 tahun dikenal oleh sebagian warga setempat merupakan orang pintar, dalam tanda kutip adalah seorang dukun. Dan anehnya lagi, ada sebagian masyarakat yang percaya bahwa Mbah Slamet ini bisa menggandakan uang melalui ritual-ritual tertentu. Sedih ya, meskipun zaman sudah di era digital, tapi masih aja ada orang-orang yang percaya dengan modus penipuan seperti ini. Dan kita tidak bisa pungkiri hal itu memang sering terjadi. Terbongkarnya kasus ini bermula dari laporan salah satu anak korban, yakni GE, yang diterima Polres Banjarnegara pada Senin 27 Maret 2023. Dalam laporannya, GE, anak korban, menceritakan kalau di tanggal 24 Juli 2022, dia diajak ayahnya PO untuk bertemu dengan seseorang di Banjarnegara, di mana pada saat itu ia bersama dengan ayahnya berangkat dari terminal jalur Sukabumi dengan menggunakan bus Rapanjaya jurusan Sukabumi ke Wonosobo. Sesampainya di daerah Wonosobo, mereka kemudian turun di pinggir jalan lalu berjumpa dengan seseorang yang selanjutnya diketahui sebagai Mbah Slamet ini. Akhirnya Mbah Slamet mengajak mereka berdua untuk datang ke rumahnya, tepatnya di Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Banjarnegara. Sesampainya di rumahnya Mbah Slamet ini langsung mengajak ayahnya GE, PO ini, untuk masuk ke dalam sebuah ruangan khusus dan meminta GE untuk menunggu di luar. Tidak diketahui pasti terkait detail apa yang terjadi ketika berada dalam ruangan khusus tersebut. Namun, kemungkinan besar terjadi percakapan terkait niatan korban PO untuk meminta penggandaan uang. Korban PO akhirnya tertarik dengan janji manis dari Mbah Slamet kalau dia itu bisa menggandakan uang senilai 70 juta menjadi 5 miliar rupiah. Sebenarnya proses transaksi itu BNS Squad bukan langsung diberikan uang langsung 70 juta, tapi melainkan itu diangsur-angsur. Jadi korban PO ini memberikan uang 20 juta dulu, terus kemudian nanti 10 juta, dan akhirnya menjadi total 70 juta rupiah. Setelah beberapa bulan kemudian, tepatnya pada tanggal 20 Maret 2023, korban ini datang lagi dari Sukabumi ke Banjarnegara, tapi seorang diri tanpa ditemani anaknya. Korban diketahui sampai di Banjarnegara ini pada hari Kamis 23 Maret 2023 menggunakan mobil wuling berwarna hitam. Sesampainya di rumah pelaku Mbah Slamet ini, korban sempat berkomunikasi dengan anaknya yang lain yang berinisial SL dengan mengirimkan sebuah WhatsApp yang isinya seperti ini. Keesokan harinya, tepat di tanggal 24 Maret 2023, anak korban mencoba untuk menghubungi ayahnya kembali. Namun sayang, HP dari ayahnya sudah tidak aktif lagi. Karena panik, pihak keluarga akhirnya melaporkan ke pihak kepolisian dengan pengaduan orang hilang bahwa ayahnya sudah tidak bisa dihubungi.
Dari pengakuan pelaku didapat informasi kalau pelaku ini sebenarnya kesal karena sering ditagih terus oleh korban PO ini. Bahkan motif penghilangan nyawa ini semakin menjadi-jadi saat korban mengatakan akan melaporkan Mbah Slamet ini ke pihak berwajib. Akhirnya Mbah Slamet gelap mata dan tega menghabisi nyawa korban dengan cara memberikan minuman yang sudah dicampur dengan racun potas sebelumnya. Setelah berhasil menghilangkan nyawa korbannya, Mbah Slamet ini langsung melanjutkan aksinya dengan menguburkan korbannya di jalan setapak menuju hutan yang tidak jauh dari perkebunan milik orang tuanya Slamet ini. Dalam setiap aksinya, Mbah Slamet ini dibantu dengan seorang pria berinisial BS. Bisa dibilang BS ini adalah tangan kanannya Mbah Slamet. Sosok tangan kanannya ini juga bertugas untuk mengunggah atau menyebarkan info di Facebook tentang sosok Mbah Slamet sebagai orang pintar dan bisa menggandakan uang. Dan salah satu yang tertarik atas unggahan tersebut adalah korban, yakni PO ini. Selain menangkap pelaku dan seseorang asistennya, polisi juga menyita sejumlah barang bukti seperti 471 lembar ratusan ribu uang palsu, pisau, dan juga potasium. Dari pengakuan pelaku, akhirnya polisi menemukan jasad korban PO. Bahkan yang mengerikan lagi, PO ini bukanlah satu-satunya korban dari Mbah Slamet. Dari hasil temuan pihak berwajib, ditemukan total per hari ini saat video ini direkam berjumlah sudah 11 mayat yang terkubur di kebun milik orang tua Slamet. Dengan aksinya ini, Mbah Slamet dan asistennya dijerat pasal 340 KUHP mengenai pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman berupa pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Semoga melalui kisah ini BNS Squad bisa mengambil satu pelajaran dan hikmah yang baik agar tetap waspada dan jangan sampai tergiur dengan hal-hal yang instan. Kita akan ketemu lagi di next episode dengan kisah-kisah pilu lainnya hanya ada di BNS Sisi Gelap.